pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Oh, ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dalam tuntunan-Mu, Tuhan, dalam tuntunan-Mu, Bapa, ku bergerak, ku melangkah bersama-Mu. Dalam tuntunan-Mu, Tuhan, melakukan kebenaran. Haleluya, bersama-Mu, Tuhan, menjalankan segala perintah-Mu. Kau yang menuntunku, Roh-Mu yang hidup ada dalam hidupku, menuntun jalan-jalanku. Haleluya, terima kasih Tuhan buat segala tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, sangat bersyukur Tuhan. Ku terima mujizat-Mu
dengan rasa syukur, dengan sukacita. Haleluya. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu Bapa, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Nyata di sini Tuhan, nyata dalam hidupku Tuhan, nyata dalam hidup keluargaku, nyata di dalam gereja-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, izinkan kita menundukkan kepala, meletakkan kehidupan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, penuhi hati kami dengan ucapan syukur, penuhi hidup ini dengan kelimpahan dari Roh Kudus, supaya pemberitaan firman-Mu benar-benar ada dan kami diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat MDC, izinkan tema renungan kita pada hari ini berjudul Beri Aku Keberanian, yang saya ambil di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat ke-23 hingga ayat ke-31. Tetapi sebelum kita membaca bagian itu, mengulas pada bagian itu, kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang bagian ini. Latar belakang bagian ini dimulai dari Yesus yang naik ke surga, yang memerintahkan para muridnya untuk memberitakan tentang pribadi Yesus. Dan salah satu orang yang diberi mandat untuk memberitakan tentang pemberitaan firman itu yaitu Petrus dan Yohanes. Seperti kebiasaan Petrus dan Yohanes yang pergi beribadah di bait Allah, ia berjumpa dengan seorang lumpuh di gerbang indah. Dua murid ini berkata kepada orang lumpuh ini, "Mas, perak tidak ada padaku, tapi di dalam nama Yesus berjalanlah." Maka terjadi sebuah kegemparan yang luar biasa, yaitu terjadilah mujizat, orang lumpuh berjalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini memicu kegemparan banyak orang, bahkan juga memicu kegemparan para pemimpin agama. Mungkin para pemimpin agama akan berkata, "Cilaka, Yesus yang kita telah bunuh akhirnya tidak berdampak apa-apa. Pengaruh kekristenan, pengaruh tentang berita tentang Yesus itu semakin banyak. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus dan para murid-muridnya. Ini sangat bahaya. Oleh sebab itu kita harus tangkap Petrus dan Yohanes. Pada suatu kali Petrus dan Yohanes harus menghadapi apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama.
Mereka diperhadapkan di depan Sanhedrin. Mereka ditantang untuk tidak lagi memberitakan nama Yesus. Tetapi mereka menjawab, silakan, kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar? Manakah yang akan aku pilih? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ketika mereka tidak menemukan kesalahan dan desakan banyak orang, akhirnya Petrus dan Yohanes itu dilepaskan. Tetapi dengan sebuah nada ancaman. Apakah ancamannya? Yaitu mereka tidak boleh memberitakan nama Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam hidup kita sering kali menghadapi ancaman yang dapat membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Mungkin kisah-kisah yang akan saya ceritakan ini begitu sangat familiar di Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin kita juga pernah mendengar kisah yang serupa atau bahkan mengalami situasi yang mirip seperti apa yang sedang akan saya ceritakan. Ada seorang karyawan yang dulunya begitu sangat rajin, begitu sangat aktivis di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi oleh karena tekanan dari pimpinan, dia harus memilih stuck di dalam jabatan itu atau dia harus naik. Dengan satu syarat, meninggalkan kekristenan. Ada seorang siswa harus berhenti mengikuti agama kekristenan di sekolah. Karena apa? Karena takut diejek atau dibully oleh teman-temannya. Ada seorang ibu datang kepada saya, dia berkata, suami saya akan mengancam untuk menceraikan saya kalau saya harus pergi ke gereja. Seorang pemuda menarik diri dari komunitas gereja karena pacarnya harus mengancam meninggalkan Tuhan atau kita akan menikah. Pernah dalam satu kali saya pun mengalami ancaman. Ada orang datang di dalam gereja dan dia berkata, jangan sampai saya melihat istri dan anakku datang ke gereja kamu. Kami akan datang dan memukulmu. Nada ancaman selalu muncul di tengah ketaatan kita. Artinya apa? Ancaman bisa datang kapan saja, bahkan ketika kita taat sekalipun. Ancaman yang sama itu hadir bersama dengan para murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal ke-4 ayat ke-23 ayat ke-24, kita akan menemukan bagaimana mereka menghadapi ancaman yang harus mereka terima. Dikatakan seperti ini. Kisah Rasul pasal ke-4 ayat ke-23 hingga ke-24. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, di bagian ini kita tahu betul, kita menemukan kekuatan kita dalam menghadapi masalah tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi dari kebersamaan dengan orang-orang yang kita percayai, dari orang-orang yang percaya bersama-sama. Kalau Anda punya hobi atau memulai berolahraga, saran saya, jangan sendirian. Masuklah dalam sebuah komunitas. Maka kita akan bersama-sama mendapatkan dukungan, semangat, diingatkan tentang pentingnya olahraga. Demikian juga dengan pergumulan kita. Disinilah kita akan menemukan sebuah persekutuan, doa dan yang saling menguatkan satu sama yang lain. Mereka tidak bersama-sama tiba mengatur strategi bagaimana cara menghadapi ancaman-ancaman yang akan dihadapi di kemudian hari. Tidak. Tetapi apakah yang dilakukan oleh para murid-murid itu? Yaitu mereka berstrategi untuk berdoa. Ya, itulah strategi yang mereka lakukan ketika mereka harus menerima ancaman. Mereka pergi berdoa bersama-sama. Di tengah krisis, kita perlu mencari dukungan dari saudara-saudara seiman kita yang membawa setiap masalah itu di dalam doa.
Ketika kita berdoa bersama, Bapak Ibu Saudara-saudari, ingatlah kita saling menguatkan satu sama lain dan mengundang kuasa Allah hadir bekerja di dalam sebuah situasi yang sama. Dan menariknya, dalam bacaan kita, inilah isinya. Dikatakan di dalam Kisah pasal yang keempat ayat ke-23 hingga ke-30. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan pelantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, telah Engkau berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Itu bercerita tentang masa lalu, doanya. Tetapi di dalam doa yang sama, para murid-murid itu berdoa tentang pergumulan yang dihadapi masa kini. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendak-Mu. Dan sekarang, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikan kepada hamba-Mu ini keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, isi doa yang mereka berikan kepada Allah berbicara mengenai keberanian dan tanda-tanda kuasa Allah. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Allah itulah pengontrol kehidupan kita. Isi doa mereka bukan meminta pelindungan agar ancaman itu berhenti, melainkan mereka diberikan keberanian untuk terus berbicara dengan penuh keyakinan tentang Yesus. Nada keberanian mereka bukan seperti pahlawan yang muncul di tengah malam, lorong gang yang sepi dan gelap. Tidak. Tiba-tiba mereka muncul dengan begitu sangat beraninya. Tidak. Tetapi mereka, para rasul, mengalami ketakutan saat ancaman itu datang. Tetapi mereka meminta ada roh yang berisi keberanian. Mengapa mereka isi doanya tidak meminta ancamannya itu berhenti? Karena ancaman bagi mereka bukan hal yang harus dihindari, melainkan bagian tantangan yang harus dihadapi di dalam iman. Keberanian itu muncul karena adanya sebuah keyakinan, dorongan bahwa Allah lah pengontrol kehidupan dari zaman dahulu hingga zaman yang sekarang. Itulah isi doanya mereka. Mereka juga meminta agar Allah menunjukkan kuasanya melalui tanda-tanda, melalui mujizat, melalui kuasa untuk menguatkan kesaksian mereka. Mengapa? Karena kita sadar betul bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari setiap ancaman atau masalah dari pihak yang manusia buat. Hal ini membantu kita membuka pintu pertobatan dan membawa orang mengenal kasih Tuhan. Ini memberi kekuatan dan keyakinan kepada kita semua seharusnya bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita dalam menghadapi ancaman dan tantangan. Bapak Ibu Saudara-saudari sedang mengalami ancaman seperti apa? Pergumulan seperti apa? Mari di dalam doa-doa kita memohon mujizat Allah. Karena disitulah kita siap menghadapi ancaman, pergumulan yang sedang kita hadapi. Mengapa kita perlu Roh Kudus untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan setiap ancaman, tantangan, pergumulan yang ada. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Tanpa Roh Kudus,
kita hanya mengandalkan kekuatan manusia sejata. Dengan Roh Kudus, kita akan menerima kekuatan ilahi untuk menghadapi tantangan apapun dan keyakinan yang kokoh. Dalam situasi yang penuh dengan ancaman, apa yang sering terjadi? Kita mulai ragu dan takut, cemas, khawatir. Namun dengan kuasa Roh Kudus kita dibimbing, kita dituntun untuk tetap teguh di dalam iman, mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pencurahan Roh Kudus itulah akan memberi kepada kita keberanian untuk terus bersaksi dengan percaya diri. Meskipun di tengah ancaman, ingat, kita tidak sendiri. Kita memiliki peluang bersama dengan Allah, melihat kesaksian Allah, melihat kehebatan bagaimana Allah bekerja. Dengan Roh Kudus yang berat itu akan menghibur kita, memberi ketenangan di dalam hati dan mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang mengontrol segala kehidupan ini. Saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ingat, Roh Kudus hadir dan memberikan kekuatan serta keberanian yang kita butuhkan. Kita tidak perlu takut, karena Allah lah yang menyertai kehidupan ini. Suatu kali saya bersama dengan jemaat yang saya layani harus memenuhi salah satu syarat untuk pendirian gereja di salah satu kota, salah satu tempat di kota Surabaya. Kita harus memenuhi syaratnya adalah 60 tanda tangan dari warga sekitar. Salah satu yang kami pikirkan, strategi yang kami buat pada waktu itu adalah selain kami meminta KTP, meminta tanda tangan, meminta persetujuan dari mereka, maka kami juga mengirimkan sedikit bingkisan, mungkin itu sembako atau yang lain. Menurut hikmat saya, itulah cara yang paling bijaksana, itulah cara yang tepat. Tetapi di tengah rapat itu, saudara-saudari, ada seorang jemaat berdiri dan berkata, kita tidak perlu membawa bingkisan. Mengapa tidak perlu? Karena ini kita bangun untuk rumahnya Tuhan. Kita bangun bukan untuk kepentingan kita, bukan seperti partai politik yang membawa bingkisan. Kita perlu melihat kuasa Allah. Di tengah perkataan yang begitu sangat tegas, kami semua di ruang rapat itu melihat dan memandang orang ini. Kok beraninya ya? Tetapi disitulah memang kita harus berserah dan menyerahkan dan meminta tanda-tanda kuasa Allah nyata di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah para rasul ini kita belajar tentang ancaman, tantangan, dan ketakutan adalah hal-hal yang tidak dapat kita hindari di dalam hidup ini. Namun, melalui firman Tuhan pada hari ini juga, kita diingatkan bahwa keberanian yang sejati itu datang dari Allah yang mengontrol kehidupan kita. Dan keberanian itu hanya datang saat kita menaruh percaya ini kepada kehendaknya Tuhan. Keberanian itu bukan hanya sekedar peluang, kesempatan yang sembrono dari kebodohan kita. Tapi kita tahu betul bahwa itu adalah Allah yang meminta kita untuk melakukannya. Kita tidak harus melawan ancaman dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan doa, dengan yang penuh iman, dukungan komunitas, dan kita berharap kepada kuasa Roh Kudus. Hari ini, mari kita terus hidup dengan keberanian dan kuasa Roh Kudus, dan mengingat bahwa di tengah tantangan ada Allah yang selalu beserta dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan menyerahkan sepanjang hari ini di dalam tangannya Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang mengontrol kehidupan kita,
dan Dialah yang memegang kendali atas hidup kita. Dan dengan keyakinan itulah kita berani menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap rintangan, karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini Engkau berikan kepada kami keberanian, kesanggupan, kekuatan dari Allah. Karena kami tahu ketika kami menyelesaikan berbagai ancaman, rintangan, pergumulan yang ada, itu karena Engkaulah yang bertata atas hidup ini. Sekali lagi kami meminta tanda-tanda ajaib di tengah-tengah pergumulan kami. Meminta kuasa Allah benar-benar nyata di tengah-tengah apa yang sedang kami gumulkan, apa yang sedang kami pikirkan, apa yang sedang kami ingin lakukan. Biarlah itu semua memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kiranya kasih setia Tuhan itu selalu menyertai perjalanan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Oh, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dalam tuntunan-Mu Tuhan,